Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah bangsa Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah dalam nama Tuhan Yesus kami. Kami bersyukur Engkau mengajar kami hal-hal yang terpenting dalam hidup di bumi ini, agar kami melakukan apa yang baik di hadapan-Mu. Namun terutama agar kami tidak melakukan apa yang bahaya, yang membahayakan kami, yang tidak boleh kami lakukan. Hal ini perlu sekali kami tahu ya Tuhan, agar kami tidak jatuh dalam segala yang jahat. Terima kasih Bapa, ajarlah kami hal yang perlu ini, dan biarlah semua jemaat-Mu Kau urapi, Kau berkati dengan pengetahuan, karena Roh-Mu yang Maha Kudus yang mengajar kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita lihat Keluaran 20 ayat pertama ke 10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat 3, Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 4, Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Ayat 5, Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ayat 6, Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Bapak Ibu, kita lihat dari ayat 1-6 ini bahwa Tuhan Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, YHWH, yang kita sebut Yesus karena Yah dan Yasha menjadi pembentuk nama Yeshua, Yesus kita, berarti nama Allah orang Israel, yang memberi keselamatan adalah Yesus kita. Kita percaya Yesus inilah yang memberkati kita, yang membawa kita keluar, yang di ayat 2, keluar dari segala perbudakan. Mesir di zaman Israel, masih di Mesir, adalah tempat perbudakan bagi mereka, di mana mereka tidak mampu beribadah kepada Allah, hanya boleh kerja untuk tuan yang namanya bangsa Mesir itu. Nah, Tuhan kita mau kita menjadi orang-orang yang dibebaskan dari segala himpitan, perhambaan, perbudakan, supaya kita menjadi berkat bagi nama Yesus kita. Bapak Ibu, Tuhan bicara, ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada bentuk apapun yang menjadi serupa dengan Allah. Artinya yang lebih berkuasa dari kita. Tuhan tidak mau kita diperbudak, dikalahkan kuasanya oleh apapun. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus percaya bangsa Israel, karena tidak sebaiknya menyebut nama Allah orang Israel yang YHWH, entah itu seharusnya disebut Yehova atau Yahweh, tapi mereka diarahkan selama ribuan tahun hanya menyebut Adonai, yang artinya Tuan, sehingga mereka hanya boleh punya satu Tuan, hanya boleh kalah kuasa, dikuasai oleh satu Tuan, yaitu Allah bangsa Israel ini, YHWH ini. Kalau kita mengenalnya sebagai Yesus, di mana Yesuslah yang mau kita hanya berbakti pada satu Tuhan. Tidak boleh ada Tuhan lain kita berbakti. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita percaya inilah Tuhan kita yang punya mau agar kita lepas dari segala perbudakan. Nah, perbudakan apa? Ya pasti satu dosa, perbudakan dari segala penyakit, kemiskinan, dan segala hal yang mengikat hati kita, keinginan-keinginan dosa, keinginan-keinginan kesombongan, iri hati, kedengkian, kemarahan, itu semua bisa mengikat manusia. Manusia terikat, terbelenggu, disebut diperbudak.
Banyak yang masih diperbudak oleh gengsi, diperbudak oleh keinginan-keinginan, keserakahan, sampai marah sekali kalau nggak mencapai suatu proyek, tidak mendapatkan barang yang diinginkan, marah sekali, sehingga dia diperbudak, diikat oleh keinginan-keinginannya sendiri. Tuhan mau kita bebas dari segala ikatan itu. Sehingga kalimat firman 10 ini di Keluaran 20 dengan menyebut akulah Tuhan. Jadi harus ada nama kuasa ilahi, nama Yesus akan membebaskan kita dari kutuk perbudakan apapun kalau kita sudah percaya. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan mencatat yang namanya perbudakan, ya, ada yang disebut perbudakan, yang disebut pertama ini adalah perbudakan berhala, keberhalaan. Nah, firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru mencatat bahwa keserakahan itu juga adalah keberhalaan. Kata idolatria, yang bahasa Inggrisnya menjadi idolatry, eidolon itu idol atau berhala, eidolon dalam bahasa Yunani. Dan latria itu menyembah, berbakti dalam hal ini. Sehingga orang yang penuh bakti untuk mencapai idolanya, keinginan-keinginannya, itu disebut kutuk perberhalaan atau yang disebut keserakahan. Itu adalah berhala, penyembahan berhala menurut Paulus. Ya, maka Bapak Ibu, kita harus belajar membebaskan diri dari segala keberhalaan, yaitu idola-idola dalam hidup. Idola kita cukup satu, Yesus saja. Itu saja yang kita pegang, itu saja kekuatan kita bebas dari kutuk perbudakan masing-masing kita. Mari Bapak Ibu, lepaskan kita ya dengan kuasa darah Yesus, salib Yesus. Kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus ini, tidak lagi menjadi budak dari yang lain, tapi menjadi milik Yesus kita oleh darah Yesus yang telah membayar lunas kita ini. Mahal bayarannya, jadi lunas dibayar, tidak boleh lagi kita ada ikatan, diperbudak lagi oleh apapun. Mari kita bebaskan diri kita dengan menolak rajin segala keinginan jahat, keinginan-keinginan kerakusan, keserakahan, segala idola-idola dalam hidup. Hanya Yesus idola kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kuatkan hati, teguhkan jiwa, berimanlah yang penuh pada Yesus. Sembahlah Yesus, bersembah sujud, berkata penuh iman, Yesus Tuhan. Dialah Yesus Tuhan, Dialah Yesus Raja, berkuasa tuh selamanya bumi surga. Dialah Yesus Tuhan, Dialah Yesus Raja, berkuasa tuh selamanya bumi surga. Sembahlah Yesus, bersembah sujud,
berkata penuh iman, Yesus Tuhan. Dialah Yesus Tuhan, Dialah Yesus Raja, berkuasa tuh selamanya bumi surga. Oh, Dialah Yesus Tuhan, Dialah Yesus Raja, berkuasa tuh selamanya bumi surga. Dialah Yesus Tuhan, Dialah Yesus Raja, berkuasa tuh selamanya bumi surga. Dialah Yesus Tuhan, Dialah Yesus Raja, berkuasa tuh selamanya